Mas. Oke, Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita buka kegiatan untuk peer teaching hari ini tanggal 20 Mei 2021 dengan berdoa semoga apa yang nanti Bapak Ibu laksanakan lancar, tidak ada kendala apapun dan dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Berdoa dipersilakan. Cukup? Ya. Nah, oke, untuk teknis peer teaching waktu yang seperti yang disepakati di aturan yaitu 30 menit ya Bapak Ibu, 30 menit itu nanti silakan dimanfaatkan untuk peer teaching, untuk praktik pembelajaran dengan mengimplementasikan apa yang sudah Bapak Ibu tulis di perangkat pembelajaran dari mulai RPP sampai dengan penilaian ya. Memang ini 30 seperti yang saya sampaikan berulang kali, waktu 30 menit itu pendek ya. Pendek sekali ya, tidak panjang. Bapak Ibu harus bisa menunjukkan di waktu 30 menit itu beberapa hal gitu ya. Beberapa hal itu artinya konsep-konsep pembelajaran yang sesuai kurikulum 2013 ya, pelaksanaan model metode pembelajaran, bagaimana melakukan asesmen terhadap siswa ya, itu diharapkan terlihat nanti di peer teaching itu gitu. Terus kemudian nanti record ini akan saya stop dulu, kemudian nanti kita mulai lagi pada saat peserta Bapak Ibu mulai peer teaching. Kemudian nanti setelah peserta tersebut selesai, kita stop lagi. Kemudian kita mulai lagi untuk peserta yang kedua, untuk peserta yang berikutnya, dan seterusnya. Sehingga nanti akan kami dapatkan rekaman dari masing-masing peserta gitu Bapak Ibu. Nah, nanti rekaman itu akan kita bagi, kita share di LMS ya. Bisa juga rekaman itu, review yang saya berikan itu bisa direkaman itu, atau nanti di akhir setelah semua sudah maju gitu ya. Itu yang akan saya laksanakan. Jadi tidak satu peserta kemudian saya review, tidak, karena nanti enak yang di belakang tahu, jadi bisa merubah strategi gitu ya. Jadi oke, berjalan apa adanya. Sebenarnya sudah kita sampaikan berulang kali ya Bapak Ibu ya, bagaimana peer teaching itu harus dilaksanakan ya. Terus kemudian nanti kalau kita lihat lagi perangkat pembelajarannya, apakah sudah sesuai dengan perangkat pembelajaran, itu aja gitu ya. Nah, itu yang perlu Bapak Ibu laksanakan nanti. Bu Win sudah siap? Siap mawon Pak. Ya, kalau Bu Win ini sudah berapa tahun Bu Win ngajar, masa nggak siap ya? Bapak Ibu lainnya ini sudah. Ya, tinggal menyesuaikan aja. Saya tuh yakin Bapak Ibu itu sudah sangat ya, kalau ngajar itu sudah biasa lah. Tinggal beradaptasi aja dengan paradigma baru kan gitu ya. Anggap aja ini paradigma baru, bahwa harus menggunakan active learning, harus menggunakan beberapa atau salah satu model pembelajaran yang selama ini Bapak Ibu melaksanakannya lebih ke arah teacher center kan gitu ya. Itu harus mulai dirubah untuk menggunakan sebuah model pembelajaran agar pembelajaran itu lebih efektif dan efisien dan bisa memberikan kalau sekarang itu intinya itu guru itu bukan mentransfer teknologi,
atau mentransfer pengetahuan, bukan. Ya. Jadi guru itu bukan mentransfer pengetahuan, tapi guru itu membantu bagaimana siswa itu mencari pengetahuan itu. Nah, kan gitu ya. Makanya di model pembelajarannya kan anak-anak diminta bagaimana satu merumuskan, misalnya kalau model pembelajarannya problem based, kemudian mencari informasi itu, kan gitu. Jadi membantu anak-anak ini untuk mencari sumber informasi itu, mencari pengetahuan itu. Jadi bukan mentransfer. Kalau mentransfer itu artinya nanti anak-anak itu mirip kita gitu ya, atau di bawah kita kan gitu. Itu kalau mentransfer pengetahuan. Oke, Bu Win sudah siap. Ini saya matikan. Jumlah peserta di kelompok ini ada berapa, Bapak Ibu? 10, 11? Ada 11, Bapak. 11, berarti tinggal 11, ada 3 lagi. Oke, tidak masalah. Oke, ini saya stop dulu ya Bapak Ibu. Ini sebagai penutup di rekaman untuk pengantar ini. Selamat untuk melaksanakan peer teaching. Kita akan mulai dengan peserta yang pertama, yaitu Bu Winarti, yang nanti akan melaksanakan peer teaching dengan waktu 30 menit. Demikian juga Bapak Ibu yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya tutup dulu rekodnya gitu ya. Iya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Berikutnya silakan untuk Pak Yudi Astomi melaksanakan peer teaching dalam waktu 30 menit. Dipersilahkan. Ya, oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak semua. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi dan semoga semua dalam keadaan sehat. Bagaimana kabarnya setelah libur Lebaran? Baik, Bapak. Baik, Pak. Ya, Alhamdulillah, Alhamdulillah, semoga sehat saja. Dan sebelumnya saya mohon maaf lahir batin buat teman-teman semua, buat anak-anakku semuanya. Apabila saya ada salah kata atau salah penyampaian pengajaran, ada yang salah. Mau dimaafkan. Sama-sama, Bapak. Ya, mohon maaf lahir batin juga, Pak. Oke, sebelum mulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Ya, Ketua kelas silakan untuk memimpin doanya. Silakan Pak Sunarto sebagai Ketua kelas untuk memimpin doa. Iya, Bapak. Baik, teman-teman, sebelum pelajaran, marilah kita berdoa sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Terima kasih, Bapak. Baik. Ya, baik, Pak Sunarto, terima kasih. Sebelumnya ada yang tidak masuk hari ini? Masuk semua, Lengkap, Pak. Bapak. Nihil yang tidak masuk. Lengkap. Oh, alhamdulillah. Mungkin setelah mudik kalian baik semua ya. Ya, oke. Ya, Bapak. Ya, baik anak-anak. Minggu lalu kalian sudah belajar tentang kontrol pneumatik dengan Pak Topan, yang mungkin materi sudah jelas sekali. Kali ini kita akan belajar tentang perawatan sistem pneumatik, ya. Adapun tujuan pembelajarannya adalah sebagai berikut. Mau saya sampaikan dulu nih. Sudah tampil? Belum, Bapak. Belum, Pak. Proses, Pak. Proses. Ya. Ya, sudah ya. Sudah tampil ya. Ya, sudah. Oke. Bapak. Jadi kita kali ini akan mempelajari tentang perawatan sistem elektropneumatik. Jadi nyambung dengan materi Pak Topan minggu lalu. Ya, ini kita perawatannya. Ya. Adapun tujuan pembelajarannya adalah, jadi setelah berdiskusi dan memecahkan masalah, ya kalian akan mampu memecahkan prosedur perawatan peralatan elektromagnetik dengan baik. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, bisa menentukan prosedur perawatan peralatan elektropneumatik dengan baik. Lalu yang berikutnya, yang ketiga, melakukan prosedur perawatan peralatan elektromagnetik pemeriksaan sistem secara visual dengan benar. Jadi nanti kita akan coba belajar merawat peralatan pneumatik dan memeriksa secara visual seperti apa. Dan yang terakhir, kita bisa menerapkan prosedur perawatan peralatan elektromagnetik pemeriksaan sistem secara visual dengan benar. Jadi itu tujuan pembelajaran kita kali ini. Ya.
Oke, sebelum kita masuk ke materi perawatan pneumatik kali ini, apa ada yang mau ditanyakan di materi sebelumnya? Kalau nggak salah materi sebelumnya itu adalah tentang pemeliharaan lingkungan kerja. Silakan kalau ada yang mau tanyakan. Ada yang masih belum mau tanyakan tentang materi yang minggu lalu? Tidak ada, Pak. Sudah jelas semua. Lanjut, tidak ada. Pak. Oke, lanjut ya. Oke, kita masuk ke materi ya. Jadi kita masuk ke materi. Nah, perhatikan gambar berikut ya. Ini ada gambar sebelah kiri dan sebelah kanan ya. Oke, ada yang bisa menyebutkan ini gambar apa? Itu gambar trainer, Bapak. Trainer, ya, oke. Sebelah kiri Baik. trainer ya. Yang kiri trainer, ya. Iya. Yang Kalau sebelah kanan sebelah- ada yang tahu? Kanan. Yang kanan itu tidak salah. Itu di pabrik itu Pak kayaknya. Kayak Ya, ada itu pengaplikasian Mesin ya, Pak, ya. pneumatik ya Pak ya. Pneumatik Mesin apa ya. hidrolik? pneumatik. Itu buat cup ya Pak ya, Mesin buat cup. Ya, benar. Jadi ini adalah mesin pneumatik. Jadi yang kiri ini trainer pneumatik, dan yang kanan adalah aplikasi atau alat yang berbasis sistem pneumatik. Oh, Jadi iya. alat yang kanan ini adalah mesin stempel, ya. Ini ada silindernya di sini, silinder pneumatik. Jadi ketika konver jalan ini, dia menstempel barang yang ada di bawahnya, seperti itu. Jadi ini menggunakan prinsip dasar pneumatik, ya, seperti itu. Oke. Dalam pneumatik ini kita perlu adanya perawatan dan perbaikan supaya tetap handal, ya, sama seperti hubungan, ya. Mungkin kalian punya teman atau punya teman khusus, ya. Kita harus punya treatment khusus atau perawatan khusus agar hubungan itu tetap berlanjut, sama seperti dengan barang, seperti itu, ya. Jadi perlu perawatan khusus agar tetap handal, ya. Oke, kita masuk ke sedikit masalah ya tentang perawatan ya. Pada suatu saat ya, pada suatu ketika ya, pada saat ingin menjalankan pneumatik, ketika rangkaian pneumatik selesai diinstalasi, jadi ketika kalian sudah mau menjalankan pneumatik dan selesai diinstalasi ya, kemudian dilakukan pengecekan, tidak ditemukan adanya kesalahan instalasi ya. Tapi kemudian ketika pneumatik dijalankan dengan menekan push button, sistem pneumatik tidak bekerja sesuai dengan yang diinginkan. Udara tidak mengalir ke katup solenoid yang menyebabkan silinder tidak bekerja. Sensor proximity yang ada pada rangkaian tersebut tidak aktif. Lalu apa yang Anda kalian lakukan ya untuk mengatasi masalah tersebut pada saat melakukan praktek pneumatik? Langkah-langkah apa saja yang akan kalian lakukan untuk memperbaiki masalah itu? Ya, jadi itu masalahnya ya. Itu tertera di LKPD. Saya nggak buka di LKPD-nya ada, di Banca juga ada. Silakan buka. Ya, silakan kalian bisa baca materi di LKPD yang sudah ada atau bisa mencari bahan melalui di web. Ya, ada yang mau tanyakan? Silakan. Saya Pak mau menanggapi. Ya, silakan Mbak Win. Kalau menurut saya untuk menemukan seperti itu, hal-hal seperti itu, ya maka sebelum langkah awal yang paling awal itu harus cek terlebih dahulu komponennya Pak sebelum dilaksanakan prakteknya itu. Oh, baik Mbak Win. Ya, solusi yang bagus ya. Oke, teman-teman mari kita diskusikan secara kelompok. Ya, silakan kalian tulis materi-materi yang berkaitan dengan bahasan kita kali ini. Ya, silakan kalian buat kelompok ya. Lalu kita bagi kelompoknya menjadi 2 kelompoknya ya. Jadi kelompok pertama itu ada Mas Sigit, Mas Tino, Mas Sunarto, Mas Manatar, dan Mas Joko, itu kelompok pertama. Ya. Lalu kelompok keduanya ada Mbak Win, ada Mas Topan, Mas Wahid, Mas Wahyu, dan Mas Parisman. Ya, silakan membuat kelompoknya masing-masing dan silakan diskusi. Saya beri waktu ini untuk 4 menit. Silakan. Kelompok 1. Oke, untuk kelompok 1 bagaimana? perawatan gitu ya. Perawatan pneumatik itu kan tenaganya angin ya. Kita menggunakan kompresor, berarti itu rawan kebocoran ya itu. Berarti perlu kita lakukan adalah
anginnya itu fenomena tadi tidak bekerja ya? Iya Pak Sigit ya? Iya Pak. Apa indikator listriknya menyala enggak tadi ya? Nah, kalau indikator listriknya menyala, kemungkinan bisa jadi konektor-konektornya atau mungkin bermasalah. Iya. Pak, itu elektropneumatik kan ada listriknya juga mungkin ya, seperti itu. Mungkin dari sumber listriknya juga mungkin tenaga dari kompresornya gitu. Ya, jadi gini untuk kelompok 1, mungkin kita bisa untuk awal identifikasikan dari komponen dulu, ya misalkan dari per alat ini fungsinya seperti apa. Jadi kalian identifikasikan seperti apa, dan kalian pecahkan kira-kira bagaimana treatment atau perawatan yang akan kalian lakukan, seperti itu. Ya, silakan dilanjut. Kira-kira kalau untuk merawat silinder gimana Pak Joko ya? Silinder itu kan nggak apa macet atau apa, kadang kan sering macet ya silinder. Oh ya. Penggerak. Biasanya itu kan di dalam sistem pneumatik itu kan ada air service unit, itu kan ada regulator, ada apa itu lubrikator, ada filter. Nah itu biasanya di lubrikator itu kan ada olinya. Mungkin kita harus apa itu ngecek olinya itu ada enggak. Mungkin kalau olinya habis itu bisa jadi macet itu kan. Seperti itu. Jadi biar nggak macet harus di air service unitnya kita kasih oli ya. Mungkin maintenance rutin ya, mungkin per bulan atau per minggu. Mungkin kalau di industri itu per hari bahkan ya. Dicek ketinggiannya olinya itu ya berapa. Ya, mungkin langkah awalnya itu mungkin Pak Joko sama Pak Sigit. Kita ngecek pengkabelannya dulu, ya barangkali ya maaf mungkin di perusahaan kan kadang ada tikus atau apa ya, barangkali kabel-kabelnya itu terpotong ya tidak kelihatan, jadi terpotong kecil atau apa, putus salah satu ya, kita cek dulu. Terus setelah itu tidak ada masalah, mungkin seperti yang Pak Guru tadi sampaikan, mungkin komponennya kita cek, barangkali ada kebocoran atau apa ya. Iya, bocoran atau apa. Karena biasanya begini Pak Sonarto. Iya. Kemarin itu kan libur Lebaran. Biasanya kalau libur Lebaran itu kan pabrik-pabrik menghentikan produksi ya. Iya. Nah, itu biasanya yang harus dicek dulu kemungkinan kalau menurut saya di bagian kompresornya. Karena udara yang terendap itu kan lama-lama bisa menghasilkan air ya. Iya. Kemarin berarti, kalau tidak salah Pak Yudi sudah menjelaskan itu kalau air yang udara yang di betul Pak Sigit. Di kompresor jadi air nanti. Air ya. Itu juga pengaruh ya ke peralatan lain itu. Berarti kita cek kompresor terus cari pembuangan dulu, airnya dibuang dulu berarti ya. Iya. Itu dibuang dulu, kalau enggak buang dulu ya. Mungkin silindernya karatan kalau nanti kepasukan air. Kemudian cek filternya apa banyak airnya apa enggak, bisa dibuang lewat katup bawah itu ya, ada kayak karet atau apa bisa ditekan itu ya. Iya, benar. Iya, dibuang itu. Ya, oke, cukup kelompok 1 ya. Nanti dibuat kesimpulannya, dan untuk perwakilan presentasinya kelompok 1 silakan ditunjuk siapa ya. Iya, nanti Pak Joko yang nyampaikan perwakilan kelompok 1, Bapak. Ya, oke. Nanti Mas Joko ya, nanti untuk tampil di presentasi kelompok 1. Oke, berikutnya untuk kelompok 2, silakan bagaimana? Untuk kelompok 2 ada Mas Topan, Mas Wahid, Mas Wahyu, Mbak Win, Mas Arisman. Ya, Bapak. Ya, Pak. Bagaimana? Ya, Bapak. Diskusinya. Jadi, kalau dilihat dari masalahnya, kan di sini dikatakan bahwa tidak ditemukan adanya kesalahan instalasi. Berarti baik itu elektrikal maupun pemasangan mekanikalnya itu berarti tidak ada masalah. Cuman udaranya tidak mengalir, gitu kan? Nah, sudah benar ya. Saya mungkin kesalahannya pertama pasti salah satunya ada di air service unitnya gitu ya.
entah mungkin ada katupnya belum dibuka misalkan, atau mungkin kalau katupnya sudah dibuka mungkin tekanannya yang kurang, atau misalkan bisa jadi ada apa namanya selangnya yang bocor misalkan, atau fittingnya yang bocor gitu. Itu kalau menurut saya. Kalau menurut teman-teman yang lain. Oke, silakan yang lain. Sudah bagus Mas Topan. Jawabannya. Bagaimana? Untuk Mas Wahyu, untuk Mbak Win, silakan. Bagaimana? Iya Pak Topan, Komponennya kita perlu kita juga cek ya. bagian mewakili kita kok Pak. Iya, benar. Jadi memang tidak seperti itu. Ya, Nanti monggo Bu Win. Nggih. Itu kalau komponen pneumatik khususnya aeropneumatik kan banyak ya Pak ya. Jadi kita kelompokkan ke komponen saja untuk memudahkan perawatan ya Pak Wahyu ya. Iya, Ya, benar. setuju. Benar. Komponennya, yang komponennya itu yang dicek. Saya komponen. Nanti Pak Wahyu yang menyampaikan ya hasil dari kelompok kita ya. Kayaknya ini bisa jadi. Nanti biar dikuatkan Mas Topan. Oh, Kemarin siap. saya diskusi itu sampai saya dikasih uang kok. Dapat angpau hari raya ya Pak. Angpo. Virtual. Iya, untuk kelompok disiapkan senasinya dan siap untuk satu orang perwakilan untuk presentasi. Ya. Ya Bapak siap. Oke, kita mungkin bisa mulai presentasi ya. Kita bisa mulai dari kelompok 2 dulu. Ya, silakan kelompok 2 untuk menampilkan hasil presentasinya. Jadi 2 dulu, baru 1 kelompok 1-nya terakhir. Silakan kelompok 2, bagaimana? Sudah siap? Sudah Pak Wahyu. Belum saya Bu. Ki nanti file iki, Mang. Sing tak share mau iku lho Pak. Atau mau kelompok 1 dulu, silakan. Kelompok 1 sudah siap? Pak Joko. Perwakilan kelompok 1 sudah siap? Boleh saya bantu kelompok 1? Ya, silakan Mas Sigit. Kita bantu ya. Terima kasih Pak. Tadi filenya kelupaan. Nanti saya menjelaskan gitu aja. Oke. Sudah tampil? Sudah Pak. Ya, sudah tampil, silakan. Ini hasil diskusi dari kelompok 1 tentang perawatan elektropneumatik. Cara memeriksa atau mengamati secara visual, yaitu dengan cara yang pertama, lihat, maksudnya cara kerja peralatan diperhatikan, barangkali ada suatu yang kelihatan tidak semestinya, atau sistem kerjanya tidak sesuai. Kemudian ada rasa. Rasa ini maksudnya selama mesin bekerja perlu dirasakan barangkali ada getaran, suhu meningkat, atau ada bau yang aneh. Nah, biasanya kalau sudah lama tidak bekerja, istirahat, nah mesin ini harus kita rasakan. Bukan berarti dijilat ya, Bapak. Ya. Kemudian yang ketiga, mendengar. Maksudnya cara kerja peralatan didengarkan, barangkali ada suara-suara asing yang menandai kelainan. Kemudian memeriksa kondisi kelistrikannya. Terlihat jelas? Untuk sistem kontrol elektropneumatik, yang perlu kita periksa yang pertama energi supply, pemasukan energi, yang meliputi arus listrik untuk kendali. Kemudian elemen input seperti sensor-sensor yang meliputi limit switch, push button, dan sensor proximity. Kemudian yang ketiga elemen pemproses atau prosesor yang meliputi kontaktor, relay, dan modul elektronik.
Yang keempat, elemen kontrol akhir penggerak yang meliputi switching logic, katup solenoid, konverter dari pneumatik ke elektrik. Kemudian yang kelima, elemen kerja aktuator yang meliputi silinder dan motor listrik. Kemudian yang keenam, elemen sumber tekanan udara seperti kompresor, air service unit, regulator, filter, dan lubrikator. Nah, ini hasil diskusi dari kelompok kami, Pak, kelompok 1. Oke, bagus sekali untuk kelompok 1, luar biasa. Kelompok 2 bagaimana? Jangan mau kalah dengan kelompok 1. Oh, siap, Silakan kelompok siap, 2. Pak, siap. Ya, Pak. Iya, jangan mau kalah kelompok 1. Ya, tak coba ini ya. Itu lebih bagus. Sudah kelihatan, Pak G? Sudah kelihatan? Ya, sudah. Silakan Oke, kelompok 2. Ini kelompok saya ada Pak Suparisman, Pak Topan, saya sendiri, Pak Wage, dan Bu Win. Hasilnya cara memeriksa mengamati secara visual dengan cara 3M, melihat, merasa, dan mendengar. Wah, luar biasa nih. Ya, saya silakan. pakai 3M ini Pak Yud. Yang pertama melihat itu maksudnya cara kerja perawatan diperhatikan, barangkali ada sesuatu atau kelihatan tidak semestinya, tidak sewajarnya, maksud saya seperti itu menurut kelompok kami. Kemudian untuk merasa, maksudnya selama mesin bekerja perlu dirasakan barangkali ada getaran suhu meningkat, bau yang aneh, dan mungkin ada yang lainnya. Terus mendengar, jadi maksudnya cara kerja peralatan didengarkan barangkali ada suara-suara asing yang menandakan kelainan pada saat alat tersebut berfungsi. Kemudian memeriksa kondisi kelistrikan elektropneumatik. Pada sistem kontrol ini terdapat beberapa komponen, yaitu yang pertama itu ada energi supply, yaitu pemasok energinya. Di sini meliputi arus listrik dan udara bertekanan. Yang kedua ada elemen input itu berupa sensor-sensor, ada limit switch, push button, sensor proximity, dan mungkin sensor-sensor yang lain yang nantinya bisa kita gunakan. Kemudian yang ketiga elemen pemroses atau prosesornya, yang meliputi kontaktor, relay, dan modul elektronik. Mungkin itu Pak Yudi, apa itu diskusi di kelompok 2. Matur suwun. Oke, terima kasih untuk kelompok 2 dan kelompok 1. Ya, kalian sudah prestasi yang cukup bagus, luar biasa sekali. Saya nggak nyangka. Ya, mungkin ada yang menanggapi dari kelompok 2 hasil masih kelompok 1 atau mungkin sebaliknya dari kelompok 1 kelompok 2. Silakan ada yang menambahkan atau ada yang mungkin menambahkan atau mungkin ada yang menyanggah gitu. Misalkan kelompok 1 nih, wah, ini prestasinya salah. Silakan kalau mau menyanggah. Monggo, silakan. Pak Joko, Pak, sama Pak Topan. Ya, silakan. Mungkin ada mau menambahkan, silakan. Terkait masalah di sini. Oh iya Pak, tadi itu kan masalahnya itu kan apa itu nggak macet ya, macet nggak bisa bergerak. Tuh. Iya. Saya sedikit menambahkan untuk pengecekan itu perawatan itu dimulai dari sumber. Kalau kita mau mengecek itu dari sisi pneumatiknya, berarti kita perawatannya dari mungkin ngecek ada enggak tekanan untuk kompresor, kemudian sampai enggak kita udaranya itu ke air service unit, terus sampai ke silinder. Terus kemudian untuk dari sisi elektrikalnya itu kita mulai dari power supply, kemudian diurut ke rangkaian kendalinya, terus terakhir itu kita cek di katup solenoid untuk bagian dari aktuator untuk yang elektrikal. Kemungkinan mungkin katup solenoidnya putus atau bagaimana gitu. Seperti itu Pak. Terima kasih. Oke, bagus sekali Mas Joko. Luar biasa. Oke, ada lagi mau menambahkan atau ada yang mau menyanggah, silakan. Waktunya masih ada sebelum kita akan simpulkan pelajaran hari ini seperti apa. Mungkin kalau saya ya Mas Topan silakan tambahkan sedikit kalau dari
yang sudah disampaikan Pak Joko, mungkin untuk yang apa namanya pemeriksaan elektrikalnya, apa namanya yang kita lihat itu yaitu kerja relaynya. Kan biasanya kalau kerja relay itu kan berurutan. Jadi kalau misalkan ada macet, nanti tinggal kita lihat relaynya aja, relay mana yang tidak bekerja, maka di jalur itu yang kita periksa gitu. Mungkin seperti itu, Pak. Ya, cukup bagus, Pak Topan. Terima kasih. Ya, oke, karena waktunya. Bisa saya tambahin, Bapak? Oh, silakan Pak Mas Marto, kalau mau menambahkan silakan. Mungkin dari hasil diskusi teman-teman tadi, seperti yang hukum apa itu kimia atau fisika yang terjadi, kompresor kalau menghirup udara, hisap udara terus dibiarkan semalaman tuh timbul air di dalamnya. Betul. Ya, itu mungkin penyebabnya mungkin dari pneumatik tidak bergerak, mungkin kemasukan air. Jadi kita harus rutin perawatannya itu satu, mungkin dari kompresor tiap hari, buang airnya. Setelah itu di filter itu kita cek, filternya itu mengalami kerusakan apa enggak. Sebenarnya filter kan istilah memfilter supaya air tidak masuk ke rangkaian pneumatik. Nah, kalau sampai terjadi macet, bisa jadi filternya ini mengalami kerusakan, sehingga ini perlu diganti, Bapak, filternya. Sehingga air tidak sampai masuk ke pneumatik tadi. Cuman itu aja. Bagus, Mas Marato, luar biasa sekali. Oke, saya rasa ya lagi menambahkan? Cukup ya? Oke. Cukup ya, karena waktu sudah hampir habis ya. Untuk kali ini ada yang mau menyimpulkan sebelum saya mengakhiri dan memberi penguatan? Silakan mau menyimpulkan. Mungkin saya mau coba menyimpulkan, Pak, dari. Silakan Mas Sigit. Ya. Dari hasil belajar kita hari ini, yaitu tentang perawatan, bahwa perawatan pneumatik ini sangat penting sekali untuk menjaga umur dan usia dari perangkat-perangkat yang kita miliki gitu, Pak. Karena dengan kita merawat, semua sistem akan bekerja baik secara benar sesuai kondisinya. Nah, jadi usia dari peralatan itu akan menjadi panjang. Mungkin seperti itu, Pak, yang bisa saya simpulkan. Oke, cukup. Terima kasih untuk Mas Sigit simpulannya ya. Karena waktunya sudah hampir mau habis, ini saya simpulkan saja dan saya beri penguatan saja. Saya akan tampilkan slide terakhir. Ya, sudah tampil semuanya? Belum, Pak. Proses. Oke, sudah tampil? Sudah tampil, Pak. Sudah, Pak. Ya, tadi yang disimpulkan Mas Sigit tadi benar ya, tentang tujuan perawatan. Jadi ini saya simpulkan. Jadi tujuan perawatan adalah yang pertama adalah melindungi aset dan memperpanjang usia pakai peralatan produksi. Jadi perawatan itu bisa melindungi aset ya. Lalu yang kedua adalah meningkatkan kehandalan sistem. Berikutnya yang ketiga menurunkan biaya penggantian. Jadi kalau misalkan alat itu atau pneumatik itu rusak, ya kalau kita rawat terus, maka untuk ketika rusak itu bisa menekan kos biaya penggantian. Lalu berikutnya adalah 4, mengurangi downtime atau waktu tidak produksi sistem. Karena kalau misalkan pneumatik ini rusak, maka produksi di perusahaan itu akan terhambat atau tersendat. Dan berikutnya nomor 5 adalah mengurangi kecelakaan. Jadi itu tujuan untuk perawatan. Dan di sini perawatan sini kita bagi, jadi ada perawatan yang direncanakan dan tidak direncanakan, ya. Lalu untuk yang direncanakan itu ada perawatan preventif dan perawatan korektif, ya. Lalu yang tidak direncanakan itu adalah perawatan darurat. Nah, di sini untuk perawatan preventif itu dibagi 3 menjadi perawatan preventif yang terjadwal, lalu tidak terjadwal, dan terakhir itu adalah pemantauan kondisi. Jadi itu tentang perawatan, ya. Lalu berikutnya, nah ini beberapa istilah tentang perawatan. Jadi ada perawatan pencegahan, ya, ada perawatan dengan cara perbaikan, ada perawatan jalan, dan terakhir perawatan dalam keadaan berhenti. Ya, ini ada di modul kalian, bisa kalian baca semuanya.
Dan terakhir di sini ada cara memeriksa atau mengamati secara visual. Tadi yang disebutkan dengan Mas Sigit itu sudah tepat sekali, sudah benar ya. Jadi dengan cara yang pertama melihat, merasa dan mendengar. Jadi melihat ini adalah kita harus melihat barangkali ada sesuatu yang kelihatannya tidak semestinya kita lihat. Lalu merasa di sini adalah kita rasakan nih bagaimana mesin bekerja, ada getaran atau suhu meningkat atau bau yang aneh sebagainya, itu harus kita rasakan. Ya, kalau yang aneh kita harus laporkan ke bagian perawatan. Lalu yang ketiga adalah mendengar. Maksudnya adalah kita mendengar nih barangkali ada suara asing yang ada di peralatan pneumatik tersebut. Dan terakhir di sini ya, ini ada 6 poin ya, bukan 4, 6 poin ya. Ada 6 poin pemeriksaan kondisi kelistrikan elektropneumatik. Jadi di sini saya bagi 6 poin. Yang pertama adalah poin pertama, energi supply kita cek ya. Lalu yang kedua, elemen input. Yang ketiga, elemen proses. Lalu yang keempat, elemen kontrol akhir. Yang kelima, elemen akhir atau aktuator. Dan yang keenam adalah elemen sumber tekanan atau kompresi. Jadi 6 komponen ini adalah yang harus kita cek satu persatu ya. Dari mulai fungsinya, misalkan di sini kita ambil contoh push button. Kita cek nih push button berfungsi apa enggak ya. Jadi NONC-nya berfungsi apa enggak. Lalu dari sumber tekanan udara atau kompresor kita cek juga nih dari air service unitnya. Dari mulai regulator, filter, dan lubrikator itu kita cek satu persatu. Jangan sampai ada yang terlewat. Jadi ini langkah-langkah perawatan yang harus kita lakukan untuk mencegah terjadinya kerusakan dan agar tetap handal ketika digunakan. Seperti itu. Ya. Oke, ya. Ada yang mau ditanyakan kembali? Atau ada yang masih belum jelas? Cukup, Bapak. Sudah Cukup jelas, ya? Pak. Sudah, Pak. Oke. Untuk tugas berikutnya ada tertera di LKPD ya, kamu kerjakan yang bagian tes sumatif ya, pilihan ganda dan esai, saya kamu kerjakan ya. Nanti minggu depan kita akan bahas dan kumpulkan secara individu ya. Oke, Ya, Pak. sebelum kita akhiri AKBK kita berdoa dulu ya. Kita berdoa dulu dan silakan ketua kelas untuk memimpin berdoa. Teman-teman, Oke, baiklah teman-teman, sebelum kita akhiri pelajaran hari ini, marilah kita berdoa sebagai rasa syukur karena pelajaran sudah berjalan dengan baik. Berdoa mulai. Doa selesai. Oke, makasih Bapak. Oke, saya akhiri, kurang lebih saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi terlihat natural apa yang Bapak Ibu lakukan, pembelajaran secara daring ini betul-betul terlihat natural gitu. Kemudian jadi sintaks, kemudian ini secara keseluruhan terlihat gitu ya. Terus kemudian bagaimana peer teaching itu, Bapak menganggap yang di ruangan ini itu adalah anak siswa didik, peserta didik gitu. Jadi nggak kelihatan rikuh pakai monggo Bapak Sunarto. Jadi kayak diskusi atau rapat RT. Jadi terus kemudian diskusinya tadi seperti diskusi para pakar jadinya. Ya. Waktu Bu Win itu diskusinya seperti para pakar itu. Jadi bukan diskusi siswa itu. Ya. Diskusinya semua pakar ya, karena Bapak, saya yakin karena Bapak Ibu itu sudah sebagian sudah menguasai di bidangnya gitu ya. Nah, ini yang jadi settingannya itu settingannya terlihat terlalu tersetting gitu loh. Bingung, Pak. Bingung pembagian waktu itu kita dituntut semua sintaknya tercapai jadi malah. Iya, tapi Pak, kalau Pak Dito itu bisa mengatur ya, kan sudah di skenariokan di RPP-nya 1 menit apa, 2 menit apa gitu, enak gitu ya. Bapak bisa melihat itu, bisa ini sudah stimulannya cukup nih, udah langsung ya. Itu yang diharapkan gitu, sehingga tidak terus kemudian ini sudah mulai mengarah, sudah ada diskusi ya. Cuma memang
belum artinya kita belum enggak apa-apa, enggak apa, belum sintaks itu belum terpenuhi itu ya memang ada perlu waktu ya Bapak Ibu untuk mengarah ke sana ini. Jadi memang Bapak Ibu harus betul-betul, ini gambar sebentar, saya ini setting gambar rekamannya kok, sehingga betul-betul sebentar, ini settingannya ya, sehingga Bapak Ibu di peer teaching itu Bapak Ibu betul-betul apa ya, passionnya terlihat, ngajar itu terlihat. Terus kemudian tadi juga ada misalnya untuk memberikan stimulan dalam bentuk video, ya video itu dalam bentuk konteksnya itu sesuai topik ya, yang dibahas itu sebagai stimulan permasalahan, dan itu menunjukkan nanti problem itu ada di situ. Nah, kemudian siswa itu peserta didik mencari dan menyelesaikan permasalahan yang ada di stimulan itu. Jadi jangan sampai stimulan ya hanya stimulan tapi yang dibahas berbeda. Nanti ada di Pak siapa ya, Pak Bahtiar, dari Pak Bahtiar itu. Ya meskipun topiknya videonya terkait robot, tetapi yang dibahas tidak terkait itu ya. Harusnya mungkin narasi yang dinarasi untuk memberikan stimulan aja yang mungkin harus lebih difokuskan, misalnya KD-nya terkait dengan programming robot berbasis artificial intelligence misalnya. Nah, nanti itu ditunjukkan robot, jenis-jenis robot tadi. Nah, kemudian bisa anak-anak itu mencari merumuskan pertanyaan, merumuskan pernyataan terkait dengan stimulan itu. Terus kemudian permasalahan-permasalahan kan seringkali disampaikan itu ya. Jadi perumusan pertanyaan itu seharusnya itu bukan guru ya. Apalagi cuma pertanyaan itu pertanyaan-pertanyaan yang bisa dijawab dengan singkat itu. Apa sudah tahu anak-anak? Sudah. Lah terus kemudian kalau sudah terus bagaimana kan gitu. Ya. Jadi pertanyaan itu sebagai rumusan anak-anak nih yang mencari rumusan pertanyaan. Cara program robot ini bagaimana ya misalnya. Kemudian jenis programnya seperti apa, tools programnya bagaimana gitu. Nah, ini anak-anak akan mencari. Makanya tadi di awal saya sampaikan bahwa guru untuk saat ini bukan mentransfer pengetahuan, tetapi mengantarkan anak-anak itu bagaimana mencari pengetahuan itu, mencari sumber pengetahuan itu. Jadi kita enggak mentransfer pengetahuan, jadi kita mengantarkan anak-anak itu mencari sumber pengetahuan itu. Ya kita sudah dipenuhi dengan pengetahuan ya. Cuma kita memberikan ini cara kalau ada permasalahan seperti ini, solusinya itu mencari sumber referensinya itu seperti ini. Nah, dengan referensi bahwa permasalahan ini konseptualnya adalah seperti ini. Konteks pengetahuannya seperti ini. Ini nanti akan muncul di penguatan bahwa misalnya program robot harus dengan algoritma seperti ini, algoritma kalau pakai algoritma AI itu seperti ini algoritmanya, kalau menggunakan algoritma fuzzy nanti algoritmanya seperti ini gitu. Nanti kalau untuk memprogram sebuah sensor itu diprogram seperti ini kan gitu ya. Jadi Bapak Ibu juga pengetahuannya memang harus banyak ya, karena Bapak Ibu menyarankan anak-anak untuk mencari sumber informasi itu sebanyak-banyaknya, tidak terbatas gitu, sehingga Bapak Ibu juga harus banyak, jangan sampai nanti kompetensi profesional Bapak Ibu tidak terupdate, malah tidak mengetahui itu ya nanti menjadi bumerang, atau di kelas itu Bapak Ibu malah jadi repot gitu. Itu ya. Terus kemudian jadi secara catatan secara keseluruhan itu cuma nanti akan saya insya Allah akan saya
review setiap video. Nanti rekaman video itu akan saya lihat, saya review, kemudian saya kirimkan ke Bapak Ibu ya. Itu. Terus kemudian apalagi ya, stimulan sintaks ya, rata-rata terkait dengan sintaks ya. Ya memang harus harus. Jangankan Bapak Ibu, nanti sintaks itu dalam pembelajaran sesungguhnya nanti di kelas Bapak Ibu, peserta didik itu kita latihkan untuk sintaks juga, dibiasakan. Peserta didik itu juga kita biasakan. Cuma sebelum membiasakan ke peserta didik, Bapak Ibu guru harus terbiasa dulu dengan sintaks itu. Sintaksnya PBL itu begini, sintaksnya PJBL Project Based Learning itu begini, sintaksnya Discovery Inquiry Learning itu begini gitu. Bapak Ibu sudah hafal itu, tab demi tabnya itu. Apakah nanti dilaksanakan dalam satu JP, 1 jam pertemuan, ataukah nanti dilaksanakan di beberapa pertemuan. Pertemuan pertama itu sintaks 1, sintaks 2, pertemuan kedua sintaks 3, sintaks 4. Bisa seperti itu Bapak Ibu. Karena mungkin panjang ya materinya, KD-nya itu gemuk, KD-nya itu banyak itu. Bisa seperti itu. Cuma di pair teaching ini kan kita ringkas 30 menit itu ya, sintaks itu. Nah ini yang tidak bisa cuma di 30 menit itu Bapak Ibu cuma memberikan stimulan saja 30 menit. Nanti dilaksanakan pertemuan berikutnya Pak. Ya kita nggak bisa menilai itu. Jadi kita ingin 30 menit itu bisa Bapak Ibu bisa mengolah lah. Supaya Bapak Ibu betul-betul terbiasa dengan itu. Ya. Jadi memang ini untuk membiasakan paradigma baru pembelajaran itu ya. Sehingga nanti anak-anak itu bisa menyelesaikan permasalahan itu dengan sumber pengetahuan yang ada, sumber belajar yang ada. Kalau sekarang kan sumber belajarnya ya internet ya, banyak ya. Nah, bahkan kita tidak menyimpan buku-buku secara hard copy ya. Anak-anak lebih banyak menyimpan dalam bentuk e-book dan sebagainya. Dan itu kan harus difasilitasi gitu. Bagaimana membiasakan anak-anak membaca dalam bentuk electronic file ya. Bagaimana anak-anak mencari sumber-sumber belajar itu di internet ya. Jangan sampai anak-anak itu menggunakan internet hanya untuk main game, bersosial media saja ya. Karena kita harus membiasakan anak-anak membaca literatur di internet juga gitu. Ya. Ini yang penting. Jadi internet itu bukan sekedar game, sekedar sosial media ya, tetapi di situ ada pengetahuan-pengetahuan yang bisa diakses oleh anak-anak. Itu caranya. Nanti kan sebenarnya kalau di dalam tingkatan pendidikan berikutnya di perguruan tinggi itu kita latih anak-anak itu mencari sumber referensi, harus betul-betul referensi yang dapat dipercaya ya, valid ya, betul-betul referensi itu dari jurnal terakreditasi misalnya, jurnal-jurnal yang betul-betul diakui, referensi dari buku, dari e-book yang betul-betul ada ISN atau ISBN yang betul-betul buku yang betul-betul. Ya, Bapak Ibu, terima kasih atas kehadirannya. Mudah-mudahan ya lancar semua dan disiapin, tetap belajar Bapak Ibu karena nanti juga ada ujian nasional. Itu sekarang itu ada ujian nasional itu istilahnya apa ya sekarang? Nanti karena itu juga sangat berpengaruh sehingga Bapak Ibu perlu menyiapkan secara pengetahuan profesional dan pedagogiknya harus betul-betul tetap dibaca ya. Gitu. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya, sama-sama. Saya Terima kasih, Pak. ya.